Relakanmu untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kau kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Eta Kiai Edan teh suka melecehkan, mencaci maki, menghina ustad-ustad, termasuk Pak Ustadz Samsul. Malah baru saja kan Kiai Edan teh membuat gaduh di warungnya Ibu Siti. Buat gaduh gimana? Mabok, Pak, mabok. Meminum minuman keras, Pak Ustadz. Katanya kata dia mah buat dia teh halal, sebab dia orang yang khusus. Malah Pak Ustadz, eta Singarjo ikut-ikutan, katanya dia juga termasuk orang yang khusus. Ini gawat, Ustaz. Nanti kalau banyak orang ikut-ikutan mabuk karena diakui orang khusus oleh si Sodrun, gimana, Ustaz? Dia perlu disadarkan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dodi, ini jadwal kegiatan dakwah saya yang Pak Jeffrey minta, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kalau gitu Ustaz silakan ikap dulu. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Mbak, silakan Pak. Mbak yang make up saya? Iya, hari ini Mas Aji yang biasa make up Bapak tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga Pak. Jadi saya menggantikan. Kenapa Pak? Apa Bapak keberatan kalau saya yang make up? Maaf Pak, mungkin saya belum semahir Mas Aji, tapi... Bukan itu Mbak. Mas Samsul hanya tidak terbiasa di make up oleh wanita yang bukan mahramnya. Oh, saya mengerti Mbak, tapi Mbak... Begini saja, kalau saya yang make up bagaimana Mbak? Tapi Mbak... Kalau hanya make up sederhana, seperti Mas Samsul syuting biasa, insya Allah saya bisa Mbak. Mbak nggak usah khawatir, nanti saya bicara sama Pak Dodi ya. Baiklah kalau begitu, silakan Pak. Ya, saya yang minta hostnya diganti. Tapi apa alasannya Pak? Apakah? Bukan masalah buruk. Saya suka kinerjanya Risna. Saya nggak ada masalah apa-apa dengan dia. Cuma saya ingin ada penyegaran aja. Saya takut penontonnya bosen, jadi nggak ada masalah kan kalau hostnya diganti. Kalau masalah itu tidak apa-apa Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa penggantian dilakukan mendadak seperti ini Pak? Ini kan masalah sepele Pak, pergantian host doang. Ada masalah kok.
Lagi pula saya sudah mempersiapkan menggantinya. Jadi saya minta Bapak jangan bilang bahwa ini semuanya mendadak. Mungkin anak saya hanya bagian kecil dari program ini, Pak. Tapi host itu penting, Pak. Dia bukan hanya tampil di depan kamera, menanyakan ini itu kepada narasumber. Host itu sangat penting, Pak. Bagian yang sangat penting bagi jalannya sebuah acara, Pak. Saya minta Resna hari ini berhenti. Titik. Saya bosan. Mohon pertimbangan lagi, Pak. Bukan saya keberatan Resna diganti, Pak. Tapi jangan dalam keadaan mepet seperti ini, Pak. Apalagi saya kan belum tahu siapa host menggantinya. Dan apakah dia benar-benar berkompeten untuk menjadi host dalam acara siraman rohani seperti ini, Pak. Apa perlu saya ganti juga, Bapak? Baik, Pak. Karena ini keputusan Presiden Direktur, saya tidak bisa membantah. Tapi yang jelas saya sudah memberikan pertimbangan. Bisa. Mengganti host dalam waktu semepet ini, Pak. Ini semua terlalu beresiko. Gimana kalau nanti host yang baru nggak dapat chemistry-nya sama narasumber? Gimana coba, Pak? Sudahlah, Resna. Semua ini sudah menjadi keputusan Pak Jeffrey. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selamat siang. Ngapain kamu kesini? Diam, kamu nggak usah teriak-teriak. Ngapain kamu bawa perempuan ini kesini? Pak Dodi, saya disuruh Pak Jeffrey ke sini. Dia presiden direktur di perusahaan IDTV. Katanya harus mencari host yang baru. Ini Isti, kenalin, dan dia akan menjadi host yang baru. Nggak usah, Pak. Saya tidak akan pernah membiarkan semua ini terjadi. Ngerti kamu? Turunin suara kamu. Gak usah bikin malu diri kamu sendiri. Mestinya kamu yang malu. Pak Jeffrey harus menjelaskan semua ini sama saya, bukan dari kamu. Apa semua ini kurang jelas, ha? Saya tidak akan keluar dari sini sebelum Pak Jeffrey yang ngomong sama saya. Maaf. Saya terlambat memberitahunya. Memang benar apa yang dikatakan Pak Robin. Saya memutuskan kamu diganti. Pak, tapi semua ini tidak masuk akal, Pak. Bukan karena saya diganti, tapi mengganti host dalam waktu semepet ini semuanya sulit dipercaya, Pak. Ya, memang sulit dipercaya apa yang terjadi di depan mata kita. Tapi apa salahnya? Saya mohon Bapak pertimbangkan sekali lagi keputusan Bapak. Setidaknya Bapak pertimbangkan kemampuan dari perempuan itu, Pak. Apa memang dia mampu untuk menjadi seorang host? Bapak nggak tahu dia itu diambil Robin dari pinggir jalan. Bapak tuh nggak tahu, Pak. Saya percaya apa yang dikatakan rekomendasi Pak Robin. Hanya dengar rekomendasi dari Robin, Bapak nggak coba dia untuk seperti apa? Bapak nggak coba tes dia dulu. Pak, apa kata-kata Robin layak untuk dipercaya? Saya mohon Bapak jangan terlalu naif di sini. Saya tidak akan pernah rela perempuan itu ada di sini, ngerti kamu? Diam. Pak Dodi, tolong dibawa. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu, ngerti kamu? Maaf, Pak. Maaf. Ada masalah apa, Pak? Ada masalah apa-apa. Cuma tadi ada keributan sedikit aja. Tapi bisa diselesaikan secara baik-baik. Ayo kita mulai aja syutingnya ya. Baik. Maaf. Tapi hostnya saya ganti. Hostnya diganti, Pak. Oh iya, saya belum kenalin, ini Isti, dia itu penggantinya Resna. Maaf, Pak, tapi kenapa mendadak seperti ini, Pak? Sebetulnya sih nggak mendadak ya. Saya lupa memberitahu Ustadz. Pak Jeffrey, host yang baru, Pak, harus ada penjajakan dulu, Pak. Dan belum tentu saya bisa menyesuaikan diri dengan host yang baru. Di samping itu, Pak, acara seperti ini dibutuhkan keahlian khusus, Pak. Pak Ustadz nggak usah khawatir, dia pasti bisa, Pak. Saya minta nggak usah berdebat di sini ya. Kita syuting aja. Ya, mulai. Yuk. 3, 2, 1, action. Hai guys, hai pemirsa yang ada di rumah. Halo, apa kabar? Cut. Isti, ini bukan acara bola. Ini bukan acara musik. Kamu harus buka pakai salam. Iya ya Pak, saya buka pakai salam ya.
Kamera. Action. Assalamualaikum pemirsa yang di rumah, yang di studio. Apa kabar? Cut. Isti, kamu ngerti nggak yang saya bilang? Ini acara resmi, Isti. Kamu harus buka dengan salam itu yang elegan gitu loh. Jangan kayak gitu. Ngerti nggak? Iya Pak, ngerti. Sesudah salam, dibuka dengan membaca hamdalah dan salawat. Nah, benar yang dibilang Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah dan salawat. Cut. Isti, kamu jangan main-main dong. Kalau mau main-main di luar. Ini syuting serius, Isti. Iya Pak, maaf. Isti, kamu buka dengan salam. Kemudian kamu baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bisa? Iya, bisa. Baca dengan fasih dan jelas, tapi jangan dibuat-buat. Ya? Iya Pak Ustadz. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu ajmain. Cut. Bodoh. Salam salah. Hamdalah salah. Sholawat apa lagi? Cukup. Dia nggak bisa jadi host buat acara saya. Ustadz, tunggu. Sabar. Tunggu apa lagi, Pak Robin? Bapak nggak lihat tadi? Dia nggak bisa jadi host acara ini, Pak Robin. Ini cuma masalah sepele, nggak usah dibesar-besarkan. Ya, nggak usah pada marah. Udah syuting lagi aja. Ya, ini benar-benar. Sepele apanya, Pak? Ini bukan sepele, Pak. Ini masalah fatal. Semuanya bisa diperbaiki kok. Ini bukan live, bisa dubbing. Itu solusinya. Udahlah, nggak usah marah-marah. Ustadz tuh enjoy aja di sini. Udah, ini ada dubbing kok. Pak Jeffrey, Pak Robin, maaf ya. Kalau Anda berdua mau mendubbing acara ini, Pak, silahkan. Tapi maaf saya nggak bisa di sini, Pak. Kamu pikir kamu siapa di sini, ha? Berani bertingkah. Kamu pikir aku nggak tahu siapa diri kamu yang sebenarnya? Dasar tukang copet. Dari dulu sampai sekarang tukang copet dan pernah di penjara. Sebaiknya Anda diam biar Anda tidak tahu apa-apa. Apa urusan kamu? Semua cacian dan makian yang kamu berikan kepada kakak saya itu menjadi urusan saya. Lagian saya juga bingung. Ada masalah apa sih kamu dengan masa lalu kakak saya? Itu sama sekali bukan hal yang kami tutup-tutupi kok. Dan satu hal yang harus kamu tahu ya, bahwa semua kata-kata kamu tentang masa lalu kakak saya itu adalah salah. Berhenti! Pak Robin, saya harap jaga sikap Anda di sini. Ini kantor, studio TV, bukan penjara tempat Anda tinggal kemarin. Pak Jeffrey, saya mau bicara sebentar di luar. Menurut saya, memilih orang yang bukan bidangnya itu kurang profesional. Bapak nggak mau kan kalau EDTV itu menjadi tertawaan seluruh orang di Indonesia. Cuma gara-gara hostnya tidak bisa mengucapkan salam dan salawat yang benar. Kan mudah dipelajarin. Saya yakin Isti itu orang yang pintar. Saya yakin dia bisa mempelajari dengan cepat. Tapi saya nggak percaya, Pak. Saya sama sekali nggak percaya kalau dia bisa mengucapkan salam dan salawat dan juga menghafal materi dalam waktu beberapa menit. Dari mana Anda tahu? Maaf Pak, saya tahu. Saya sudah berpengalaman menjadi direktur program. Bertahun-tahun saya menjadi produser dan juga sutradara. Jadi saya tahu mana orang yang bisa belajar dengan cepat, mana yang tidak. Orang yang berbakat, mana yang tidak.
Jadi sekarang Bu Rosa udah membela kamu. Hah? Jangan kira dengan dia udah membela kamu bisa seenaknya di sini. Dia bukan pengambil keputusan. Masih ada jabatan yang lebih tinggi daripada dia yang bisa mengambil keputusan yang benar. Kamu nggak usah GR. Saya nggak pernah GR, Pak. Berdakwah itu buat saya adalah amanah, bukan karir. Kalau saya sudah tidak bisa lagi bekerja di sini, nggak masalah, saya bisa keluar dari tempat ini. Keluar dari sini. Kamu bilang nggak apa-apa kamu keluar dari sini, ya? Itu karena Resna udah keluar dari sini kan. Jadi kamu nggak apa-apa untuk keluar dari sini. Dari dulu sampai sekarang aku udah mencium kalau kamu itu punya hubungan sama Resna. Diam kamu nggak tahu apa-apa. Bocah, kamu tahu apa sih? Hah? Nggak ada yang dengerin kamu di sini. Pak Robin, saya suami Resna. Dan orang ini, dia punya hubungan sama Resna. tolong dengarkan saya, Pak. Saya tidak punya hubungan dengan Resna, Pak. Demi Allah, Pak, saya tidak punya hubungan dengan Resna. Saya tahu semuanya. Pak Jeffrey, sebaiknya syuting kita ulang lagi. Ustadz Samsul tetap menjadi narasumber. Dan Resna kita panggil kembali ke sini. Karena itu salah satu solusi untuk menyelamatkan tayangan kita. Sebaiknya Resna kita ganti. Cari host yang lain. Itu keputusan yang bijaksana. Gak ada salahnya. Saya bingung sama Pak Robin. Apa maksud Bapak? Kenapa Anda menghambat karir istri Anda sendiri? Karir istri saya itu urusan saya, bukan urusan Anda. Oke, kalau emang itu adalah urusan Anda. Tapi setidaknya Anda harus profesional terhadap Ustadz Samsul. Profesional? Sekarang saya kurang profesional. Tidak. Anda sama sekali tidak profesional. Kalau Anda profesional, Anda akan membiarkan Ustadz Samsul memilih partnernya sendiri. Tidak memaksakan orang yang tidak capable seperti itu. Dan satu hal lagi, Anda harus meminta maaf kepada Ustadz Samsul. Beda pendapat itu hal yang biasa. Gak perlu dibesarkan. Pergi dulu. Pak Jeffrey, saya sama sekali nggak ada niat buat memutus silaturahim. Tapi kalau memang di antara kita sudah tidak ada kecocokan untuk tetap menjalankan acara siraman rohani ini, saya bersedia nama saya dicoret dari acara ini. Enggak, Ustadz saya mohon Ustadz jangan tergesa-gesa dulu. Ini cuma salah paham. Dan kita sama sekali nggak ada niat untuk memberhentikan Ustadz. Boleh jadi ini salah paham, berusaha. Tapi harus ada jalan keluarnya, Bu. Saya nggak mau syuting, Pak, sebelum menemukan host yang tepat. Tapi nggak harus Resna, kan? Pak, siapapun orangnya, Resna atau bukan, nggak jadi masalah buat saya, Pak. Tapi yang paling penting orang itu bisa baca Quran dengan baik. Dia cukup kualitasnya. Bisa mengucapkan salam dan sholawat tanpa salah. Oke, kali sih gampang lah. Kalau orang itu tidak bisa ditemukan juga, saya mohon maaf. Saya tidak bisa melanjutkan acara ini, Pak. Silakan cari usaha yang lain. Assalamualaikum. Pak Jeffrey, kalau sampai Ustadz Samsul benar-benar tidak mengisi program ini lagi, EDTV pasti akan rugi besar. Bu Rosa, nggak usah mendramatisir masalah. Kamu dengar sendiri kan? Ustadz Samsul itu boleh diganti dengan Ustadz yang lain. Tapi itu sama sekali tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan, Pak. Pak Jeffrey harus ingat, para pengiklan, mereka sudah membeli iklan. Mereka minta kalau tayangan iklan mereka dipasang di program Ustadz Samsul. Dan kalau tiba-tiba Ustadz Samsul tidak lagi mengisi program ini, apa jadi? Mereka pasti akan marah dan mereka bisa menuntut kita.
sudah menjadi milik aku. Dan orang yang sudah menjadi milik aku tidak akan aku biarkan untuk orang lain menyentuh dia. Siapapun. Karena kalau sampai orang itu menyentuhnya, dia akan menyesal seumur hidup. Udahlah, nggak usah nangis. Aku kasih kamu yang lebih besar nanti, yang lebih bagus. Bener nih. Aku nggak pernah ingkar janji. Udah, nggak usah nangis. Masih ingat sama saya? Iya Pak, Bapak yang di toko pakaian itu kan? Iya, baju yang dipilih itu dipakai sama dia. Kelihatan anggun kan? Oh iya, tampak anggun, serapi dan juga cantik Pak. Mau kemana? Saya mau pulang. Mau ikut sama kita? Gak usah Pak, nanti malah merepotkan. Bapak kan juga pasti masih banyak acara. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Mau? Gak usah Pak, terima kasih. Karena sebelum pulang saya mau belanja dulu. Maaf, saya terkesan dengan kesantunan Anda. Boleh saya tahu namanya siapa? Boleh. Nama saya Zidna Ilma. Saya panggilnya Ilma. Iya, boleh. Rumahnya di mana? Untuk rumah saya itu agak sedikit rumit, Pak. Tapi begini saja, kalau Bapak ingin mencari saya bisa dicari di Masjid Baitul Makmur, Villa Gracia. Maaf Pak, saya duluan, mari. Cintaku berdoa. Resna? Saya udah gak kuat lagi. Saya sudah sangat tidak tahan dengan kelakuan suami saya, Ustazah. Dia sudah menginjak-injak harga diri saya dan kehormatan saya sebagai seorang istri. Apa yang sebenarnya terjadi sih, Mbak? Dia selalu bertindak kasar sama saya. Dan sekarang dia ingin membunuh karir saya.
dia juga selingkuh sama perempuan lain, Ustazah. Saya ingin berpisah baik-baik sama dia. Tapi dia nggak mau menceraikan saya. Saya nggak ngerti mesti gimana, Ustazah. Innalillahi. Sabar ya, Mbak. Saya sangat mengerti betapa beratnya penderitaan dari Mbak Resna. Allah pasti sangat sayang kepada Mbak Resna karena Mbak Resna menerima ujian seberat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mohon maaf mengganggu waktunya Ustadz. Tapi saya terpaksa meninggalkan rumah saya. Dan sementara rumah papa saya kosong, jika Ustadz mengizinkan saya ingin tinggal di sini semalam saja. Sekalian saya ingin meminta nasihat dari Ustadz tentang masalah yang sedang saya hadapi. Sekarang yang penting kita bersihkan diri kita sholat dulu. Hari ini Mas mengalami banyak kejadian yang bikin Mas capek sekali sih. Kita berdoa, kita memohon supaya Allah berikan yang terbaik sekarang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana, Mbak? Apa merasa sudah lebih tenang? Alhamdulillah, Ustazah. Pikiran saya sangat tenang dan jernih. Sebelum saya sholat, pikiran saya begitu semerawut dan sangat butek. Alhamdulillah. Karena itu Allah menyuruh kita untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong saat kita menghadapi setiap masalah. Iya kan, Mas? Betul sih. Kata sabar itu dalam Al-Quran disebut lebih dari 100 kali. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang betapa pentingnya kita untuk bisa bersabar. Kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, hakikat dari akhlak mulia itu sebenarnya adalah kesabaran. Nah, sabar yang baik itu bisa menghasilkan sholat yang baik. Sebaliknya juga, sholat yang baik bisa menghasilkan sabar yang baik. Ketika sholat sudah baik, maka akan terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa membuat hati kita tentram dan tenang. Subhanallah. Saya tuh sangat merasa sangat nyaman sekali kalau sedang mendengarkan kata-kata dari Ustazah Zizi dan Ustaz Samsul. Tapi Mbak Resna, saya dan istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukannya kami tidak mengizinkan Mbak untuk menginap di sini. Tapi kalau melihat kejadian yang terjadi di luar sana, Mbak, saya khawatir keberadaan Mbak di sini bisa membuat satu opini yang berbeda. Jadi kalau kami boleh memohon Mbak bisa mencari penginapan tempat lain, Mbak. Ustaz, tenang saja, saya sangat mengerti kondisinya. Saya juga akan mencoba untuk mencari penginapan atau mungkin saya akan kembali ke rumah papa saya. Nenek kenapa lagi? Waktu nenek berdarah. Aduh, obat nenek habis lagi. Bang, cepet cari bantuan. Kamu Ustaz Samsul, Pak Yahya, atau Bu Rosa? Oh iya, waktu itu kan mereka bilang kalau kita ada apa-apa, kita suruh hubungin mereka. Ini punya siapa, Nek? Itu milik kamu. Milik Vira? Iya. Ini dulu nenek temukan bersama-sama kamu waktu kamu masih bayi itu. Simpan
Siapa tahu nanti bisa pertemukan Vira dengan orang tuamu. Nenek, Nek, Nenek, Nek, Nenek, Nek, Nenek, Nek, Nenek bangun, Nek, Nek, Nenek, Nek, Nek, Nenek. Sudah lama Nenek pingsan? Sudah, Dok. Nenek, Nenek, alhamdulillah Nenek sadar juga. Nenek. Untung Nenek cepat sadar. Dan tadi Nenek lemas sekali. Siapa yang suruh panggil dokter? Saya yang panggil dokter ke sini. Assalamualaikum Nenek. Gimana rasanya? Udah baik kan, Nek? Alhamdulillah. Nenek cuma kecapean. Bang, ada apa nih? Abang lagi cari ini ustadz muda yang belum terlalu dikenal, berpotensi dan mau diorbitkan. Oh. Buat acara apa, Bang? Pengganti Samsul. Ustadz Samsul yang siraman rohani itu, Bang? Iya. Kalau ada teman kamu yang bisa gantiin dia, nanti kasih tahu Bang ya. Ya, tapi Ustadz Samsul itu bukannya disukain banyak orang, Bang? Nah, kata siapa? Banyak yang bosen sama dia. Abang cari ustadz muda itu supaya ada sesuatu yang berbeda, terus habis itu variasi tayangannya juga berbeda. Jadi Bang, ntar kalau ada teman aku yang cocok, aku kasih tau Abang. Nah. Tapi harus ganteng gak nih Bang? Kalau bisa sih ganteng, nggak apa-apa, supaya gampang diorbitin. Ini aku udah harus ke kampus nih Bang. Abang mau tinggal di sini apa? Janganlah, Abang juga pergilah. Oke. Ya, kasih tahu ya. Ya. Yuk. Hati Bang. Jangan lupa tuh kasih tahu. Hati Bang. Yuk. Katanya beres, tapi kenyataannya Isti itu gagal. Kenapa? Coba jelasin. Loh, kok tanya sama saya, Pak Robin? Mbok tanya sama Isti. Kalau memang dia tidak bisa, artinya memang dia itu goblok. Kenyataannya Anda itu gagal. Kalau emang dia itu pintar, saya nggak mungkin menyuruh Anda untuk melatih dia, Pak Sodrun. Kiai Sodrun, Pak Robin. Nggak usah ngomong apa-apa kamu. Nganu, Pak Robin. Mbok tanya sama anak buah Pak Robin. Bagaimana saya mengerahkan segala macam cara untuk melatih dia. Dengan cara saya yang terbaik. Apa perlu kita buktikan? Kalau misalnya pembawa acara itu Ngarjo santri saya ini, barangkali seluruh penonton tersihir, terkesima, dan terkagum-kagum. Barangkali ada yang pingsan saking kagumnya. Wong saya, kiai internasional, belasan tahun tinggal di Jeddah. Ayo, akan saya buktikan. Ngapain kamu? Tampang kupret kayak kamu masuk TV. Coba Jo, memang kupret Jo. Apa saku Jo. Aduh. Gara-gara gedung Isti gagal. Gagal juga kesempatan aku masuk TV. Yang gagal kan Isti, bukan Pak Kiai. Kamu itu Jo, semua orang tahu siapa gurunya Jo. Ini akibat salah pilih murid Jo. Bikin apes. Waduh, Pak Kiai, kalau saya ini salah murid enggak ya Pak Kiai? Sementara belum Jo. Karena itu kamu mesti cari bagaimana caranya masuk TV. Memangnya kenapa sih Pak Kiai pengen banget masuk TV? Kamu ini kepriben toh Jo. Loh,
Di Indonesia ini orang yang paling hebat itu kalau sudah masuk TV. Dari mulai rakyat jelata, tukang becak, pak polisi, bupati, guru besar, dosen, bahkan sampai presiden pengen masuk TV, Jo. Bahkan tukang pijit, Jo. Mbah-mbah, nenek-nenek, semua pengen masuk TV, Jo. Orang yang sudah sekarang, yang sebentar lagi akan dipanggil malaikat Israel, masih pengen masuk TV, Jo. Ada lagi, Jo. Jelas-jelas sudah masuk penjara, kok iya masih pengen masuk TV. Apalagi aku, Jo, kiai kelas internasional. Aku tidak boleh kalah. Aku mesti masuk TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Vira. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Kelihatannya Nenek udah mendingan ya? Iya, alhamdulillah. Nek, boleh nggak kalau saya ngobrol berdua aja sama Nenek? Oh iya, iya. Riki, Vira, sana main di luar dulu ya. Iya, Nek. Nek, mau ngomong apa? Kalau Nenek nggak keberatan, saya mau mengadopsi Vira. Aduh, apa maksudnya? Mengadopsi itu, saya mau ngambil Vira, saya mau merawat Vira. Nenek percayakan sama saya. Nenek percaya. Bu Rosa itu orang baik. Nenek percaya sekali. Maaf, Nek. Ada satu hal lagi yang mau saya tanya sama Nenek. Apa itu? Kalau saya boleh tahu, Vira itu dari mana, Nek? Nenek saya ambilin minum sebentar ya. Ya ampun, Nenek minum dulu, Nek. Ya ampun, Nenek saya minta maaf, Nek. Kita pergi ke dokter ya. Nek, kita pergi ke dokter ya, Nek. Nggak usah. Oh, batuk biasa aja kok, nggak apa-apa kok. Enggak, Nenek, ini bukan batuk biasa, Nek. Lihat, Nenek, batuknya ini ada darahnya, Nek. Nenek harus ke dokter, ya. Kita harus periksa di dokter. Kita harus tahu Nenek itu sebenarnya sakit apa. Nggak usah. Ini tadi Nenek terlalu memaksakan untuk mengeluarkan darahnya. Jadi keluar darahnya tuh. Tuh, sekarang nggak ada darahnya. Nggak ada kan? Enggak. Pokoknya Nenek harus ke dokter. Nenek harus diperiksa, ya. Pak Jeffrey, kita harus syuting hari ini juga. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Memangnya nggak ada stok tayangan? Kita sama sekali tidak punya stok untuk tayangan besok. Kalau gitu, kamu telepon sekarang juga Ustadz Samsul untuk datang ke studio. Baik, saya akan segera telepon Ustadz Samsul. Tapi bagaimana dengan hostnya? Sejak syuting kemarin, kita sama sekali belum mendapatkan host yang cocok untuk mengganti Resna. Kita tarik lagi Resna untuk jadi hostnya. Apa? Resna ditarik lagi? Apa sih nggak salah dengar? Ini nggak ada jalan lain. Karena nggak ada host yang sebagus Resna. Pak Jeffrey itu gimana sih? Pak Jeffrey sebagai presiden direktur di perusahaan ini menjilat juga sendiri. Gimana dengan kru lapangan nanti awakan? Pak Robin, saat ini bukan saat yang tepat untuk mendengarkan komentarku. Yang terpenting saat ini adalah mencari host. Dan menurut saya, cuma Resna yang bisa kita andalkan. Benar, harus orang yang capable. Cuman kan bukan harus Resna yang capable. Masih banyak orang lain, bukan begitu Pak Jeffrey? Dan seperti yang saya bilang, jangan menjilat ludah sendiri. Ya, sebaiknya kita cari host yang lain. Mendadak seperti ini,
Siapa yang bisa, Pak? Kamu kira saya nggak bisa mengurus urusan ini? Oke, kalau Pak Robin bisa menghandle, silahkan Anda buktikan. Tapi saya minta host yang sebaik Resna. Baik, saya ada kok. Host yang lebih baik daripada dia. Kasih waktu saya 3 hari, saya akan bawa ke sini dengan keadaan seprofesional Resna. Tidak bisa, Pak Robin. 3 hari itu terlalu lama. Kita sama sekali tidak punya stok. Sekali-kali ngatain nggak apa-apa kan Pak Jeffrey, masih ada hari esok. Ini bukan masalah hari esok atau tidak. Tapi ini bagaimana cara kerja kita, profesionalisme kita dengan klien iklan kita. Kalau kita nggak tayang, itu artinya iklan mereka pun juga tidak akan tayang. Pak Jeffrey, buat apa kita merugi kalau kita bisa tahu caranya supaya kita tidak rugi? Ya, kamu memang benar. Pak Jeffrey, dia itu terlalu membesarkan masalah. Masalah kecil dibesar-besarkan semuanya. Ini bukan masalah kecil, Pak Robi. Kalau kita masih bisa syuting, kenapa kita tidak syuting? Kalau perlu, saya yang menjadi hostnya. Kalau kamu memang bisa ya, kenapa enggak? Bener nggak Pak Robin? Ya, saya nggak apa-apa. Sebelum ada pengganti Resna ya nggak apa-apa. Baik, sambil menunggu pengganti Resna. Pak Jeffrey, saya rasa kita tidak boleh tergantung dengan Pak Robin. Kita juga harus memilih beberapa kandidat yang terbaik untuk pengganti Resna. Ya, Anda nggak percaya sama saya. Bukannya saya tidak percaya dengan Pak Robin, tapi saya rasa ini adalah prosedur yang wajar. Kita membuka casting, kita memilih beberapa orang yang terbaik. Bukan begitu, Pak Jeffrey? Ya, itu memang prosedurnya. Kalau gitu, kita pilih siapa yang cepat, siapa yang terbaik, ialah yang kita pilih. Nah itu mereka datang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Rosa sih? Sudah lama menunggu, Bu? Baru 15 menit, Ustaz. Dari tadi saya ngobrol aja sama Nadia, jadi nggak terasa. Oh ya, Bu. Tadi saya barusan saja ketemu dengan neneknya Vira. Alhamdulillah kondisi sudah lebih baik. Syukurlah kalau kayak gitu. Ustadz, saya minta maaf. Tadi saya buru-buru ke kantor, makanya saya cuma SMS Ustadz aja. Iya, bagaimana Bu? Ada perkembangan tentang syuting kita? Iya, Ustadz. Makanya saya datang ke sini. Kalau bisa, malam ini juga kita harus syuting. Karena kalau sampai kita tidak tayang, para pengiklan pasti akan marah besar sama kita. Kita akan mengalami kerugian besar. Karena mereka bisa-bisa menarik iklan mereka. Saya mengerti, Bu. Tapi apa sudah ada host pengganti? Karena saya agak keberatan kalau tidak ada host yang tepat, Bu. Gimana kalau Ustazah Zizi aja? Karena saya rasa kalau Ustazah yang jadi hostnya akan jauh lebih baik. Wah, Bu Rosa bercanda. Kok malah saya yang jadi hostnya, Bu? Saya ini nggak biasa tampil depan kamera. Nanti malah mengecewakan lagi, Bu. Mbak Zizi, Mbak kan sering mengisi acara pengajian. Aku yakin Mbak pasti bisa kok. Kalau masalah grogi atau pendeman panggung, insya Allah itu juga terbiasa, Mbak. Benar yang dibilang sama Nadia. Mungkin awalnya akan grogi, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Lagi pula Ustazah Zizi nggak usah khawatir. Nanti akan mendapat pengarahan dari sutradara. Bagaimana ini, Mas? Kok malah aku yang jadi hostnya sih? Mas pikir ini ide yang bagus sih. Mas yakin kamu pasti bisa. Zi, bismillah. Ini untuk kebaikan kita bersama. Kamu coba ya. Baiklah, Bu Rosa. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Saya mau kamu sekarang pergi ke Masjid Baitul Ma'mur. Ke masjid, Bos? Waduh, ngapain saya ke masjid, Bos? Saya kan nggak bisa sembahyang, Bos. Saya nggak suruh kamu sembahyang. Jangan komentar sebelum saya selesai bicara.
Baik bos, baik. Siap. Saya suruh kamu ke sana mencari orang yang bernama Zidna Ilma. Perempuan yang cantik dan berjilbab. Cari tahu di mana rumahnya. Kalau sudah tahu, segera kemari. Kalau sudah tahu rumahnya, segera kemari. Baik, bos. Siap. Saya laksanakan, bos. Saya tahu namanya siapa? Nama saya Zidna Ilma. Kamu harus buktiin sama Jeffrey dan juga Rosa. Aku bisa mendapatkan host yang lebih baik daripada Resta. Pak Jeffrey, saya sudah menemukan host untuk pengganti Resna. Jadi malam ini kita bisa syuting. Saya juga sudah telepon Ustaz Samsul dan beliau bersedia datang. Host baru? Siapa? Dia seorang ustazah. Jadi saya rasa Pak Robin gak usah khawatir. Kalau dia akan mampu membuka acara nanti. Ya ustazah sih ustazah, cuman kan nggak semua orang bisa menjadi ustazah. Ustazah itu kalau dia nggak marketable ya nggak bisa, ya nggak menarik. Pak Robin gak usah ngomong kayak gitu. Pak Robin gak boleh mengunderestimate seperti itu. Ustazah ini cantik dan masih muda. Lagi pula penampilannya juga tidak akan mengecewakan. Dan satu hal lagi, dia itu sangat berpengalaman. Apalagi dalam mendampingi Ustadz Samsul. Karena mereka sering sekali menghadiri seminar berdua. Sangat berpengalaman mendampingi Ustaz Samsul. Siapa dia? Istri Ustadz Samsul, namanya Ustazah Zizi. Ya pantesan aja lah kok dia itu klop. Ya orang suami istri gimana sih? Host kok istri sendiri. Ingat ya, TV kita itu anti KKN. Saya tidak melihat KKN di sini, Pak Robin. Menurut saya kalau Ustazah Zizi itu punya potensial dan marketable, itu nggak ada salahnya. Pak Jeffrey, apa pertimbangan saya salah? Saya rasa nggak salah ya. Bener juga, Bu Rosa. Saya yakin yang namanya Zizi itu dia orangnya itu nggak marketable, nggak pandai. Ya, saya akan mendapatkan yang lebih baik daripada itu, saya yakin. Saya sama sekali tidak menjago-jagokan Ustazah Zizi. Dan jujur, saya akan jauh lebih senang kalau Pak Robin menemukan host sendiri. Tapi sayangnya apa? Pak Robin bisa menemukan host itu cuma dalam waktu 3 hari. Sedangkan kita butuh hari ini. Ya, saya rasa karena waktu yang mendesak, kita putuskan malam ini juga. Hostnya ini adalah Ustadz Zizi. Gimana? Bagus sekali, Pak. Tapi mereka itu suami istri. Saya rasa ada masalah. Untuk sementara yang mendampingi Ustadz Samsul adalah istrinya sendiri. Ya, anggap aja ini edisi spesial. Mungkin aja ada materi yang spesifik. Ya misalkan ya, keharmonisan rumah tangga atau apalah. Saya rasa itu dulu bagus. Ya. Siap. Bagaimana nanti kalau ternyata host baru ini benar-benar bagus? Bisa-bisa ratingnya ikut naik. Dan host ini akan terus dipertahankan. Bisa gagal rencana aku menendang Samsul. Ini nggak boleh terjadi.